Sejarah munculnya kisah kuntilanak. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat dan menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Kekhasan lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Akan tetapi, dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut. Kuntilanak, bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir, keguguran. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu langswir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina, Mindanao, dan Thailand, Patani. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara mengisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya waru yang tumbuh condong ke samping, populer disebut waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yakni bagian ubun-ubun kuntilanak. Namun, pernahkah terpikir sebenarnya sejak kapan narasi-narasi dan penggambaran kisah kuntilanak ini mulai muncul dalam budaya masyarakat Indonesia? Munculnya kuntilanak. Kisah kuntilanak pernah dibedah oleh seorang antropolog kelahiran Jerman, Timo Duile, dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kuntilanak pertama muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Adanya upaya pendirian kota di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim, disebabkan sungai tersebut tonggak penting jalur transportasi. Karena alasan tersebut akhirnya dilakukan upaya pembangunan sebuah kota di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon yang tinggi menjulang. Adanya suara-suara tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan
berlarian menjauhi sumber suara tersebut. Tidak hanya para pekerja yang diganggu oleh kuntilanak, para masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dari kuntilanak. Rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai, kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim. Kemudian, Sultan Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya memutuskan untuk mengusir kuntilanak karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu masyarakat. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahim kemudian menyiapkan meriam untuk memerangi kuntilanak. Singkatnya, setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, akhirnya kuntilanak pergi menjauhi lokasi kota baru dan berlari ke arah pedalaman. Setelah kuntilanak berhasil diusir, pohon tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Pelabelan kuntilanak sebagai roh jahat semakin lekat dan berkembang ketika Melayu modern yang membawa agama Islam menafsirkan kuntilanak sebagai setan atau iblis yang memusuhi manusia. Bahkan, dahulu, masyarakat Pontianak masih melangsungkan tradisi festival tahunan menembakkan meriam sebagai simbol pengusiran kuntilanak. Namun, tradisi pengusiran kuntilanak ini menghilang pada masa pemerintahan Orde Baru, begitupun dengan keakraban masyarakat dengan meriam tradisional tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.